Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama saya. Di video kali ini saya ingin melanjutkan proyek bina desa saya, yaitu tentang media dan middleware. Yang pertama tentang media. Media ini adalah sebuah tabel yang menampung sebuah inputan yang merupakan kita masukkan foto nantinya, entah foto, entah dokumen, pokoknya yang berkaitan dengan file di sana nantinya. Berikutnya itu ada middleware, atau ini berfungsi untuk mengecek hak akses sebenarnya. Ketika kita masuk ke dashboard, dia nggak akan bisa, dia akan langsung lempar ke halaman login. Itu untuk sebagai admin. Mungkin kita langsung saja mulai pada proyeknya. Oke, kita masuk ke media untuk pertama terlebih dahulu. Sebelum itu jangan lupa aktifin Laragonnya ya. Jadi kita aktifin dulu Laragonnya. Dan saya jalanin aja. Oke. Nah, yang pertama itu kita buat migration untuk media. Kita migrationnya, yang dimana isi dalam migrationnya itu ada skema tabel create, tabel media, function, blueprint tabel. Jadi ini untuk membuat tabel medianya, yang dimana isi dalam tabel tersebut ada ID-nya media ID, terus ref tabel ini digunain untuk misalnya nanti di tabel persil, di tabel dokumen. Jadi itu kayak menghubungkan tabel tersebut dengan inisialisasi saja. Maksud itu dari referensi tabel saja. Terus ada ref ID. Nah, ini ngambil ID dari tabel, misalnya dari tabel persil, nama ID tabel persil itu misalnya ID persil. Terus ada file name, caption, minimal tagnya, terus sort order. Berikutnya itu ada index untuk mempercepat query. Nah, ini nih yang kita gunain untuk referensi tabel ID-nya. Kita langsung masuk saja ke setelah buat ini selesai, kita langsung PHP Artisan Migrate. Jika ini sudah siap, kita langsung masuk ke modelsnya persil. Kenapa ke model persil? Karena di sini saya berhubungan dengan modelnya si persil. Nah, jadi di bawahnya itu saya tambahin function public function attachment yang mana ngereturn test has many media class ref ID dan persil ID. Nah, ini yang kita bilang sebelumnya, dia akan nge-ref ID-nya berdasarkan dari persil ID. Begitupun dengan tabel, dia referensinya dari tabel persil. Jika nantinya ada kayak yang lain, misalnya ke dokumen, maka di sini dokumen ID yang di sininya jadi dari tabel dokumen. Jika ini sudah selesai, kita langsung masuk ke bagian media sendiri. Nah, di medianya itu, model medianya itu terdiri dari proyek tabel media, primary key media ID-nya. Nah, yang ini available yang udah kita buat di database sebelumnya, kita ngikutin aja. Sebelum itu kita akan masuk ke controller. Nah, di sini saya nggak ngebuat controller media. Alasan saya itu agar nggak ada ketimpaan ketika ngimport file nantinya. Soalnya saya sudah coba sebelumnya itu, ketika saya memakai controller media, foto atau file yang saya importkan itu nggak teratur atau acak-acakan. Oke, kita langsung masuk ke Persil controllernya aja. Yang pertama itu jangan lupa import classnya importnya modelnya di media. Nah, terus di public function store-nya itu saya tambahin files null label minimal, formatnya itu ada JPG, JPEG, PNG, PDF atau docs. Maksimal ukurannya itu 5 MB. Terus
simpan data persil, buangan file parcel agar tidak terjadi error di tabel persil nantinya. Ini opsional aja. Nah, di sini logika untuk upload filenya. Jadi di if request has files, nah ini yang kita gunain di sini. For adds request file with index file. Nah, generate nama filenya via file time. Nah, di sini untuk ngebuat time yang kita upload untuk file nantinya. Nah, di sini saya buat simpan file fisiknya yang dimana file store as upload file versil, file name public. Nah, jadi ketika saya inputkan, dia akan masuk ke storage app public uploads. Nah, di sini saya bilang jika saya menggunakan yang tabel media untuk kontrol media saja, dia hanya terletak di upload tanpa mode file versil. Jika nanti saya buat yang dokumen, maka si dokumen itu nggak akan bisa digunakan karena di controllernya cuma satu untuk versil saja. Itu yang saya pahami. Terus di media create-nya akan nge-create media create ref tabel dari tabel persil tadi, terus ref ID-nya dari persil ID dengan file name-nya yang kita sesuai fotonya, terus caption-nya ngikutin dari file name-nya, minimalnya, dan sort order-nya. Ketika sudah diinputkan, dia akan redirect ke persil index. Nah, seperti biasa. Di sini saya tambahin public show untuk ngedetail nampilin data detail ya. Jadi persil with persil warga adjustment yang tadi for fin ID, return view itu capex persil show compact persil. Terus di editnya itu saya tambahin function, ada tambahin files null label minimal, ini sama seperti sebelumnya. Ini hanya untuk update. Update itu masih sama ketika input, dia tuh juga simpan file yang kita inputkan itu di upload persil. Oke. Untuk destroy ini itu ada saya buat dua. Di sini ada destroy untuk datanya dan di sini ada destroy untuk file medianya saja. Ketika saya edit, saya pengen ngapus fotonya saja tanpa ngapus datanya. Tuh. Oke, ketika ini udah selesai, kita buat ininya dulu, route-nya dulu. Dia di route di web ini buat resource persil. Kita gunain route resource agar bisa gunain semuanya yang ada di semua function yang ada di persil. Jika sudah selesai, kita buat untuk view-nya. Jadi kita masuk ke text, terus masuk ke persil. Kita masuk ke create dulu. Nah, jadi di create di sini saya tambahin sebuah form from group raw upload foto atau dokumen. Nah, dia gunain input tag berdasarkan name yang kita buat di controllernya tadi yang di sini. Oke, untuk indeksnya itu ketika dia manggil, dia akan ada tombol detail di sini. Nah, dia kan ada sebuah halaman detail, terus detail data di TH-nya atau tabel head-nya. Di dalam untuk ngecek detail itu ada ref route persil show yang kita buat tadi, item persil ID, dia akan nampilin data persilnya. Setelah itu kita masuk ke show-nya. Nah, jadi show ini cuma nampilin semua data yang ada di persil. Jadi dia juga bisa nampilin lampiran file kita atau file yang kita upload. Nah, ini juga sama seperti yang di index, cuman di sini ada perbedaannya dikit, itu di tombol lihatnya itu ada ngambil dari aset storage upload persil yang di sini tadi. Itu untuk foto lampirannya. Nah, di editnya itu saya cuma nambahin function untuk edit fotonya saja di bagian input file. Nah, ini terus ada lagi yang di bawahnya itu
ketika file udah ada tapi kita pengen ngapus. Nah, di sini saya gunain tadi Persil delete media. Mungkin segitu untuk media. Sekarang kita lanjut ke middleware. Nah, sebelum itu kita harus udah ngebuat yang namanya out controller. Itu form login yang kita buat. Nah, jadi di out controller itu harus udah nerapin ini ya guys. Nah, ini tuh untuk redirect session loginnya. Ini udah ada di form login kita. Nah, sebelum itu kita akan ngebuat role-nya. Middleware ini ada berkaitan dengan role, jadi kita harus ngebuat migration baru, tapi migrationnya masuk ke tabel. Nah, di migrationnya itu ada add role. Kita buat add role yang dimana isinya function up-nya itu tabel string of role user, skema tabel. Oke, ini seperti pada umumnya ngebuat role. Dia akan ngebuat role setelah after password, berarti setelah password. Terus itu kita migrate. Nah, dia akan masuk ke user nantinya karena role ini berkaitan dengan user. Kita ceknya di database saja. Nah, kita run yang usernya yang di sini. Berarti after role, masuk after password. Nah, di sini. Setelah itu kita rubah di modelsnya si user. Kita tambahin role di sini untuk variabelnya. Jika sudah, kita masuk ke user controller. Kita tambahin di sini user. Tambahin di fungsi store itu role user. Di usernya itu tambahin role. Nah, di sini. Untuk editnya juga tambahin role request role, mungkin role yang kita gunain. Jika ini udah selesai, tadi jangan lupa migrate. Nah, ini udah selesai, kita masuk ke user. Di user kita masuk ke create. Nah, kita tambahin nih form untuk role, inputan role. Nah, di sini select ID role, name role yang kita tadi gunakan name role. Di optionnya tuh saya hanya buat dua, admin sama pegawai. Jadi value admin role sama dengan admin select admin, pegawai role pegawai. Jika ini sudah selesai, kita masuk ke indeksnya untuk nampilin role-nya. Jadi dia akan nampilin di TH-nya itu role, yang dimana kita akan nampilin di dalam itu TD item role yang udah kita inputin nantinya. Untuk edit kita cukup manggil ini saja pada umumnya optionnya. Nah, jika udah ini udah selesai untuk ngebuat role-nya. Langkah berikutnya itu kita ngebuat middleware. Yang pertama itu ada check is login. Jadi kita buat yang namanya middleware, yang dimana middleware-nya itu yang pertama ada check is login. Public function handle if dia akan ngecek out check. Ketika dia tidak login, maka dia akan balikin ke halaman indeks dengan muncul pesan silakan login terlebih dahulu. Jadi maksudnya ini ketika kita akses apapun yang ada di tabel kita, misalnya kita mau masuk ke Persil, data warga, user, nah itu dia akan ngecek dulu apa kita udah login atau belum. Jika belum login, dia akan membalikin ke halaman loginnya dengan muncul pesan silakan login terlebih dahulu. Nah, setelah ini selesai, kita daftarin nih middleware yang udah kita buat di Bootstrap app. Oh ya, sebelum itu jangan lupa import kelasnya out ya guys. Nah, di sini saya udah import kelasnya out.
Nah, berikutnya itu kita masuk ke app. Nah, di sini kita daftarin nih middleware alias kita, namanya check is login. Jangan lupa import kelasnya. Nah, ketika ini udah selesai, kita buat yang untuk check role. Nah, di check role di sini kita buat dulu for function check role. Di sini saya buat beberapa objeknya. Yang pertama tuh seperti biasa, dia akan check role-nya. Jadi ketika dia ngecek, dia akan ambil pesan pesan ini dengan user role-nya itu add user role. Nah, berdasarkan user yang udah kita, berdasarkan role yang udah kita buat. Nah, jika dia role-nya admin, maka dia akan akses semuanya nanti. Jadi role ini itu berfungsi lebih ke hak akses dari sebenarnya. Jadi role user role admin return next request. Nah, jika user punya role yang diizinkan yang lain, maka dia akan if in array user roles return next request. Nah, untuk ini udah selesai. Jangan lupa import class out-nya. Habis itu kita daftarin middleware-nya lagi. Nah, di dalam middleware itu kita daftarin nih aliasnya check role is class. Jangan lupa import kelasnya di check role. Oke, kita udah selesai untuk middleware, udah selesai untuk media, untuk role-nya juga. Sekarang kita coba di route-nya. Kita buat route-nya terlebih dulu. Itu kita masuk ke web. Nah, di sini di route saya itu saya gunain route yang group ya. Jadi route middleware check is login. Nah, dia akan ngecek login yang tadi. Ketika dia tidak login, dia akan mengembalikan ke halaman login. Nah, yang dimana check is login itu berdasarkan akses halaman dashboard, persil, warga, user, dan jenis penggunaan. Check role admin. Nah, di sini kita gunain check role admin yang udah kita buat role sebelumnya. Jadi kita mempunyai dua role, yaitu admin sama pegawai. Di role admin dia itu bisa ngeakses semuanya, tak ada batas di dalam untuk mengakses. Misalnya dia mau edit, mau hapus, mau tambahin data, itu bisa semuanya. Berikutnya itu ada role untuk pegawai. Nah, di sini beda untuk pegawai. Nah, yang saya bilang sebelumnya, di role ini lebih berfungsi untuk membuat hak akses saja sebenarnya. Jadi di route middleware check is login ada check role pegawai. Nah, ini untuk cek login sama seperti di atas. Check role pegawai. Nah, di sini pegawai hanya bisa lihat dan tambah. Jadi di route-nya itu resource persil controller only. Nah, dia tuh hanya bisa ngelihat, mengakses index, show, create, store. Nah, itu tuh sama untuk kesemuanya itu. Dia tuh nggak bisa ngehapus atau ngeedit data si pegawai tersebut. Jangan lupa kita import kelasnya, semua controllernya. Jika udah, kita ya harus git push terlebih dahulu. Jangan lupa buat git add, habis itu git commit. Nah, itu karena sebelumnya itu sebelum itu kita harus membatasi saat ditampilin tabel. Misalnya di indeks kita nanti hanya admin yang bisa tampil, hanya saat admin login bisa nampilin si edit, si hapus. Nah, function ini hanya admin yang bisa lihat nanti. Ketika kita login sebagai pegawai, ini dia akan nampilin si edit sama hapus ini dan juga action ini. Nah, itu terapin semua di tabelnya, di indeksnya itu. Saya udah terapin di semua indeksnya. Oke. Itu baru kita langsung lakukan git push. Nah, di sini saya udah lakuin git commitnya juga untuk filenya di GitHub. Nah, ini saya udah buat penerapan media untuk persil, penerapan middleware dan role beserta hak akses setiap role. Di sini saya udah git push juga.
untuk semuanya. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke demonya. Oke, kita langsung masuk saja ke demonya itu. Pertama kita versi pertanahan admin test. Nah, di sini kan memang di punya saya itu memang langsung ke halaman login. Nah, di sini yang saya bilang tadi checklist login. Ketika mau masuk dashboard, kita akan dibalikin lagi ke halaman login dengan mencoba pesan. Silakan login terlebih dahulu yang kita buat di checklist login tadi. Kita coba. Misalnya Persil, kalau masuk Persil, nah, dia akan membalikkan ke halaman login lagi. Nah, itu fungsi checklist login tadi. Kita langsung masuk aja karena saya udah ngebuat data sebelumnya. Kita masuk saja yang pertama itu sebagai pegawai. Kita login. Nah, ini kita udah login sebagai pegawai. Nah, di pegawai tersebut dia cuma bisa nambah, tambah tanpa bisa ngehapus data. Nah, itu saya terapin di semua CRUD. Si pegawai itu bisa dilihat detail. Nah, lihat detail. Nanti untuk cek rollnya, cek roll sama checklist loginnya udah kita terapin, udah kita demoin. Nah, dia tuh cuma membatasi hak akses aja sih sebenarnya. Terus itu kita login sebagai admin. Coba kita admin. Kita login admin nih. Nah, ini kita login sebagai admin. Nah, ketika kita login sebagai admin, dia itu bisa menggunakan semua action atau semua CRUD. Dia itu bisa edit, bisa hapus. Nah, di sini bisa edit, bisa hapus. Kita hapus misalnya. Nah, data user berhasil dihapus. Nah, artinya untuk cek rollnya yang kita buat admin sama pegawai itu berfungsi ya. Berikutnya kita masuk ke media. Kita akan coba demoin media nih. Tambahin data, kode misalnya. Ini pemiliknya ini. Luasnya misalnya 20, pilih penggunaan perumahan kebun, itu alamat lahan misalnya dalam sekolah, artinya 02 001. Nah, di sini media yang kita terapin tadi, kita pilih file, misalnya kita upload nih sebidang tanah nih, kita submit. Nah, data parcel dan media berhasil ditambahkan. Ketika kita cek detail, nah dia akan nampilin nih dokumen dan foto yang kita lampirkan. Nah, dia bisa edit, bisa kembali kita lihat. Nah, foto ini akan masuk ke dalam sini. Nah, ini yang saya bilang sebelumnya. Ini untuk ngebuatnya. Ini nama filenya. Mungkin untuk media bisa kita terapin. Kita coba kembali. Nah, sekarang kita akan coba edit data ini ya. Misalnya kita edit. Nah, di sini yang kita buat tadi itu ada kelola file yang sudah ada. Jadi kita tuh cuma bisa ngehapus filenya aja. Nah, jadi ini nggak akan dihapus, tapi kita bisa simpan nih. Nah, misalnya nih kita nggak inputin file terlampir, tapi kita pengen inputin filenya. Nah, simpan perubahan, detail. Nah, ini bisa data tadi udah ke update. Soalnya kita menghapus data pas utuhnya datanya. Oke, berarti untuk demonya itu, untuk demo cek login, cek untuk user, untuk media itu bisa kita terapin. Mungkin sekian dari video saya kali ini. Apabila ada kekurangan mohon dikomentari, apabila ada saran mohon dikomentari juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.